Kalian pernah gak sih ketemu orang yang jelas-jelas kalian sudah tahu dia ngapain, tapi kamu masih nanya apa yang dia lakukan? Misal, ada bapak-bapak tetangga kamu yang lagi nyuci motornya. Terus, kamu pas lewat di sampingnya, secara spontan nanya nih ke dia, lagi nyuci motor ya pak? Ya, bapak itu pasti akan jawab iya kan? Gak mungkin dong dia akan ngata-ngatain kamu. Kamu gak lihat saya lagi ngapain? Woi, sabar dulu pak. Kamu itu tadi nanya yang sebenarnya kamu sendiri udah tahu apa jawabannya. Nah, pada episode kali ini kita bakal bahas momen itu tuh. Kenapa kita sering nanya perihal yang sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Yang tanpa kita tanya pun, kita sebenarnya udah tahu mereka lagi ngapain. Terus, apa gunanya? Atau hal itu malah gak ada gunanya? Halo, buat kalian yang belum kenal, kenalin, aku Kalim. Dan kalian sedang mendengarkan podcast dari Inspirasi Maka, podcast paling inspiratif di Indonesia. Selamat mendengarkan. Kalian pasti pernah dong berpapasan dengan orang, kemudian secara spontan kamu langsung nanya sama dia. Kalau kamu orang yang grab ya, suka bertegur sapa, pasti nggak susah melakukan ini meski sama orang yang sama sekali belum pernah kamu kenal. Meskipun kamu orang yang pendiam pun, yang mungkin agak kesulitan berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal, ya paling nggak sama sahabat kamu atau orang-orang terdekat lah. Pasti pernah dong bertegur sapa. Dan kadang nyadar gak sih? Kalau terkadang kita itu menyapa mereka dengan pertanyaan-pertanyaan receh yang meski sebenarnya kita nggak nanya pun, kita juga udah tahu jawabannya. Misal, ada bapak-bapak tetangga kamu yang lagi nyuci motornya. Terus kamu pas lewat di sampingnya, spontan nanya nih ke dia, lagi nyuci motor ya pak? Sudah barang tentu dia akan jawab, iya nak, lagi nyuci motor. Lalu kenapa kita menanyakan sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu? Gunanya buat apa? Dan apakah kita harus melakukannya? Jawabannya adalah enggak juga sih. Tapi coba deh dengarkan ini dulu. Mungkin beberapa dari kita ada juga yang enggak melakukannya ya. Misal mereka hanya menyapa, mari, permisi, numpang lewat pak, numpang lewat bu. Atau ada juga yang ya udah lewat aja, enggak ada tegur sapa dan yang lainnya. Dan mereka mungkin juga enjoy aja dengan itu. Sebenarnya kita boleh memilih apapun tentang sikap yang akan kita berikan kepada orang lain. Entah itu sikap dingin, ramah, sikap acuh, peduli, perhatian, sikap bodoh amat, kita bebas memilihnya. Karena mungkin orang-orang juga memiliki latar belakang berbeda-beda kenapa dia memilih sikap itu. Bisa jadi dia baik sama orang-orang tertentu karena pernah ditolong atau dibantu olehnya. Atau dia yang bersikap dingin kepada beberapa orang tertentu karena mungkin ya mereka pernah ada konflik di antara keduanya. Dan itu adalah hak mereka. Tapi meskipun demikian, menjaga hubungan baik itu ya memang harus banget kita lakukan cuy. Dan salah satu caranya ya dengan basa-basi bertegur sapa tadi. Gak peduli apa yang kamu tanyakan, masa bodohlah dengan makna pertanyaan itu. Tapi yang menjadi inti dari percakapan itu adalah tegur sapanya. Nantinya, kamu akan memiliki semacam ikatan emosional dengan orang-orang tersebut yang jika itu kamu lakukan secara terus-menerus, kamu bakal memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang itu. Meski kamu awalnya gak kenal sama dia, meski awalnya kamu hanya nanya karena daripada tidak menyapa aja, lambat laun kamu akan memiliki semacam ikatan yang itu seperti ikatan sebuah teman yang sudah sering ngobrol dan nongkrong bareng. Kamu akan jadi merasa bahwa orang ini bukan orang lain lagi, tapi dia termasuk bagian dari orang yang sudah ada dalam kehidupan kamu dan kamu bisa menyapanya setiap hari. Selain itu, kamu juga gak mungkin kan akan nanya sesuatu yang akan mempersulit dia mendapat jawabannya. Yang dia butuh mikir dulu baru bisa jawab apa yang kamu tanyakan. Ya karena ini bukan seperti ujian cuy. Bayangin ada bapak-bapak lagi nyuci motor, terus kamu nanya dengan pertanyaan yang berbobot. Misal, Pak, kenapa sabunnya milih yang sabun A, gak sabun yang merek C? Ya si bapak bisa aja sih jawab kenapa dia milih sabun A.
Cuman dia kan perlu meluangkan waktu yang lebih banyak, perlu mikir perbandingan sabun A dan sabun C, baru dia bisa cerita kenapa memutuskan pilih sabun merek A. Tapi untuk sesuatu yang sebenarnya hanya basa-basi, kamu kan gak perlu nanya hal yang aneh-aneh dan perlu berpikir. Kamu hanya perlu nanya yang ketika dijawab itu pasti dia langsung bisa tahu, dan yang paling penting adalah singkat. Jadi sebenarnya, perlukah kita bertanya tentang sesuatu yang kita sendiri sudah tahu jawabannya? Jika itu dalam konteks memelihara hubungan, jawabannya adalah perlu. Usahakan bertanya sesuatu yang mudah dijawab dan tidak memberatkan yang ditanya. Kalau kita terkadang kesulitan menyapa sambil nanya, sapa dengan senyuman dan anggukan aja kayaknya sudah cukup. Atau bisa juga tuh dengan sapaan pada umumnya, seperti permisi, mari, monggo, dan mungkin masih banyak sapaan-sapaan lainnya. Coba deh komen di bawah apa macam-macam sapaan dari daerah kalian. Dan sebagai penutup, aku mau sampaikan ini. Kita harus sadar bahwa kita hidup itu memang gak bisa sendirian. Kita selalu butuh orang lain untuk memenuhi beberapa kebutuhan kita. Jadi, peliharalah hubungan baik dengan sebanyak mungkin orang yang kamu bisa. Dan salah satu cara paling mudah yang bisa kita tempuh adalah bertegur sapa dengan orang-orang yang kita temui. Nggak harus setiap orang juga sih sebenarnya. Tapi paling nggak sama tetangga, kerabat, sahabat, atau orang-orang yang sering kita lewati setiap hari. Ya, hitung-hitung untuk memelihara hubungan baik dan mencari hubungan baik yang baru lagi. Karena bisa jadi, kalian akan membutuhkan satu sama lain suatu hari nanti. Memelihara hubungan baik itu kan termasuk ibadah. Jadi ya, kenapa nggak kita lakukan? Terima kasih telah mendengarkan podcast ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah apa yang kalian rasakan. Sampai ketemu di episode-episode lainnya, dan sampai jumpa.